aku juga diajak untuk jadi pembicara di sini. Mungkin kalau pengetahuan teman-teman yang lain lebih tahu. Aku juga masih belajar berbisnis karena background aku juga bukan bisnis, background aku malah lebih ke film gitu. Tapi kan terus kemudian ada modal dari film, kita putarkan nggak cuma hanya di bisnis film juga, tapi pengen coba-coba yang lain gitu. Mungkin di sini juga aku bisa kasih semangat ke teman-teman gitu. Awal mula cerita aku belajar berbisnis juga adalah itu memang kita harus berani ngambil risiko dan bisnis itu tidak melulu bisnis butuh uang besar gitu. Apalagi sekarang kan udah terbantu juga dengan sosial media, digital, kita bisa berbisnis home industry dan lain sebagainya gitu. Memang harus berlomba-lomba kreatif aja dan kerja keras gitu. Memang dunia kreatif nih memang akan menjadi nomor satu lah ke depan, aku lihat dengan keadaan yang seperti ini gitu. Jujur, modal pertama aku 10 tahun lalu untuk bikin awal ceritanya adalah belajar dulu. Belajar adalah yang memang kita jadi franchisee, punya uang lebih gitu, diajak mau ikutan nggak gabung gitu. Ya udah aku naruh saham deh 10% waktu itu di restoran Taki Jawa. Nah sambil belajar, bener tuh tadi kata si ibu ya kan, waralaba luar masuk, kita kan jadi bisa belajar juga, menginspirasi aplikasi, kemudian kita bikin yang punya kita sendiri gitu. Itu juga yang terjadi sama aku gitu. Aku belajar dari Mas Ian Taki Jawa. Hai Mas Ian, kalau Mas Ian nonton belum juga ya. Nggak apa-apa, sapa aja karena berkat dia juga saya belajar, dan akhirnya saya dan sahabat-sahabat saya membuat mengaplikasi apa yang Mas Ian lakukan di Taki Jawa untuk portrait awalnya, tapi kemudian ya kita makin kesini ya kita mengaplikasi ini kita sendiri. Setelah trial dan error kita nggak bisa mengaplikasi 100% bisa standarnya aja. Dari belajar itu akhirnya ya udah portrait sampai sekarang alhamdulillah ya ada naik terus turun naik turun gitu. Tapi sampai sekarang masih bertahan. Dengan kemudahan yang berapa kira-kira yang bikin awalnya berani untuk sampai terjun ke bisnis apa sih? I just wanna have something yang punya saya sendiri gitu. Kreasi saya sendiri, pemikiran saya sendiri bersama teman-teman pastinya ya, yang bergabung dalam portrait. Kemudian kan kita ada masanya memulai, ada masanya belajar gitu. Dan memang saya pada dasarnya tidak mau punya salon gitu, maunya punya bisnis lebih dari itu. Jadi makanya kemudian pilihannya adalah memang jatuh pada bisnis franchise. Tapi untuk punya bisnis franchise kan seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelum, harus punya produknya dulu. Produknya harus people trust gitu, dan bisa diaplikasi mudah oleh orang lain, sudah menguntungkan untuk kita sehingga bisa menguntungkan untuk orang gitu. Jadi kan harus dimulai dari bisnisnya itu sendiri, baru kita bisa aplikasikan. Jadi memang pilihannya pingin bisnis franchise, jadi udah diatur gitu dari awal, belajar sama Mas Ian, kemudian punya bisnis sendiri kayak Mas Ian F&B, restoran Jepang, saya Cancan. Kemudian kita sertifikasi. Ya memang trial dan error lembah gitu, masih belajar juga gitu. Masih banyak yang kok masih begini begitu gitu. Tapi ya kita terus belajar dan berusaha juga bantu dan helpful untuk franchise kita. Jadi buat investasi ke depannya nggak sih untuk anak-anak mungkin nanti diteruskan bisnisnya? Nah itulah yang diharapkan gitu. Untuk anak cucu saya dan rekan-rekan saya gitu. Jadi makanya kita melakukannya juga sungguh-sungguh. Tadi pas Judul bilang mau ada match expo, makanya saya juga banyak tanya soal kalau mau dikembangkan keluar gimana gitu. Memang arahnya pastinya ke situ gitu. Tapi kan semuanya butuh proses dan bertahap. Nah mudah-mudahan semuanya juga mungkin jangan melihat mungkin saya punya sisi lain di luar sebagai entertainer gitu. Saya juga pebisnis yang lagi belajar gitu. Mudah-mudahan juga bisa menginspirasi teman-teman. Awal mulanya saya juga begitu loh, 15 juta patungan, berberapa tuh, berlima, jadi berapa itu buat sewa tempat. Terus karena waktu itu mulainya nggak langsung spa besar, kita hanya jasa wax kan tidak perlu beli peralatan yang mahal, kan cuman gula kita belajar buat sendiri gitu. Jadi modal itu cukup, jadi kita ya pilih sendiri mana yang paling dekat dengan kita. Mungkin
memang yang paling aman adalah dari awal itu mengembangkan hal yang memang kita sukai, dekat dengan kita dan bersama orang-orang yang memang dekat dengan kita. Atau kita mau sesuatu, mungkin kita cari partner, mungkin itu bukan bidang kita, cari partner yang memang ahlinya di bidang itu. Kayak misalnya kan saya juga ada bisnis F&B yang meracik lah. Kemudian partner saya satu adalah ya pastinya food designer, food engineer gitu. Sehingga dia mendesain makanan-makanan yang memang kita mau, karena saya bukan bidang itu gitu. Tapi saya ingin terjun ke bidang itu. Jadi akhirnya saya mencari partner yang memang di bidang itu, kurang lebih seperti itu.